Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita akan masuk di dalam perkuliahan ke-13 untuk mata kuliah epidemiologi dan dasar sanitasi. Topik kita kali ini adalah infrastruktur sistem penyihatan lingkungan pemukiman. Jadi di bagian cover atau bagian depan dari PowerPoint ini terlihat satu kondisi satir ya, di mana ada WC jongkok dalam bentuk yang bagus, keramik, tetapi dia kemudian ada di sungai. Ini barangkali salah satu bentuk sindiran bahwa seringkali casing atau tampilan yang kita gunakan itu kadang-kadang jauh lebih penting daripada sistem yang ada di dalamnya. Ya, istilah anak sekarang kalau rakit PC itu casingnya bagus tetapi prosesornya jelek ya sama saja sebenarnya. Kita casing bagus harus diiringi juga dengan isi yang bagus. Oke, apa yang akan kita pelajari dalam pertemuan ini? Di dalam RPS, materi yang harus disampaikan adalah terkait dengan air limbah, sampah domestik, serta penanganan air hujan. Tetapi nanti karena di dalam istilah sanitasi itu menitik beratkan pada air limbah, terutama di dalam regulasi kita, maka penjelasan akan banyak terkait dengan penanganan air limbah. Sementara nanti untuk penanganan persampahan dan drainase lingkungan hanya pada lingkup pengenalan saja. Oke, kita mulai tentunya dari pengukuran akses sanitasi. Ini menambah apa yang ada di cover tadi, gambaran umum dari kondisi sanitasi yang ada. Ya, ini terutama untuk daerah-daerah yang mempunyai aliran sungai. Jadi hampir sekitar 90% kota kabupaten di Indonesia itu dialiri atau dilewati oleh sungai. Dan sayangnya kebanyakan dari sungai yang melewati kota kabupaten itu dalam kondisi yang kurang memuaskan. Ya. Nah, mengapa? Karena di situ sungai itu selain menjadi sumber air, di mana airnya diambil untuk berbagai macam keperluan konsumsi dan keperluan domestik, seperti mencuci baju, mencuci mandi juga, dia juga digunakan untuk membuang kotoran, ya, baik itu sampah maupun tinja ataupun juga urin. Ya, sehingga ini mungkin sudah tidak sebanyak dulu lagi, tetapi kadang-kadang masih bisa kita jumpai ya kondisi-kondisi yang semacam ini. Di gambar kiri atas, kalaupun kita bangun satu fasilitas, kadang-kadang fasilitas itu juga tidak berumur lama. Ya, terlihat meskipun kemudian ada fasilitas yang cukup bagus, ada akses terhadap air juga, tetapi ternyata ditimbun dengan batu untuk WC-nya. Ya, apa yang terjadi di sini? Nah, ini yang perlu kemudian kita untuk kaji lebih lanjut lagi sebenarnya. Kemudian juga di bagian kiri bawah di situ terlihat fasilitas yang cukup bagus, ya pondasi bagus, kemudian dinding juga bata, atap bagus, tetapi apa yang ada di dalamnya? Ya ini tidak lebih dari kalau di dalam istilah sanitasi ini overhang latrine, artinya WC helikopter lah kalau istilah kita, atau WC cemplung atau plunglap kalau istilah Jawa seperti itu. Orang buang air, tinja atau kotorannya langsung masuk ke dalam air. Sehingga ya lagi-lagi kita hanya ketemu dengan casing, lagi-lagi kita hanya ketemu dengan cover saja. Sementara isinya ternyata ya tidak jauh berbeda sebenarnya, seperti itu. Oke, kemudian, nah ini target kita. Jadi pada tahun 2030 kita mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka. Memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan serta kelompok masyarakat yang rentan. Nah, ini yang juga nanti akan menjadi agak dilema. Praktik buang air besar di tempat terbuka. Tadi kalau kita lihat beberapa contoh, buang air besar itu sudah di tempat tertutup, fasilitasnya bagus. Tetapi itu saja sebenarnya tidak cukup. Karena kita juga harus melihat kelompok fungsional berikutnya. Nah, coba dibuka lagi kuliah kita tentang pemetaan sistem sanitasi. Di situ ada beberapa kelompok-kelompok fungsional
Di mana kalau ingin sanitasi kita baik, ya otomatis setiap komponen di dalam kelompok fungsional itu juga harus berfungsi dengan baik. Yang kedua di sini ada perhatian terhadap kebutuhan kaum perempuan serta kelompok masyarakat yang rentan. Ini perlu agak sedikit dijabarkan. Mengapa kemudian wanita dan kelompok yang rentan? Kelompok rentan di sini adalah misalnya penyandang disabilitas, kemudian orang tua, masyarakat miskin, dan mereka yang tinggal di pemukiman kumuh. Jadi kalau dilihat wanita dan anak perempuan ini terutama rentan terhadap masalah keamanan. Ya, jadi beberapa kasus kekerasan terhadap wanita misalnya terjadi pada saat kamar mandi itu jauh dari rumah. Nah, akses pada malam hari tentunya ini berisiko bagi wanita atau perempuan. Yang kedua adalah terkait dengan masalah pengambilan keputusan. Ya, seringkali keputusan diambil oleh bapak-bapak seperti itu atau laki-laki. Sementara suara dari kaum perempuan tidak didengarkan, padahal mereka juga berhak untuk akses terhadap sanitasi. Kemudian yang ketiga, ini terkait dengan masalah perawatan anggota keluarga. Ya, seringkali wanita atau perempuan ini merawat anggota keluarga, sehingga bagaimana akses terhadap sanitasi yang mudah dan nyaman, ini tentunya juga dibutuhkan dalam hal ini. Kemudian yang keempat, ini yang juga menjadi PR kita adalah adanya fasilitas manajemen kebersihan menstruasi, terutama di sekolah-sekolah. Karena sekolah-sekolah seringkali hanya melihat bahwa kebutuhan sanitasi itu ya kamar mandi diringkas lagi dalam bentuk WC. Celakanya lagi, WC laki-laki dan WC perempuan dianggap sama. Lebih celaka lagi kalau kemudian WC laki-laki dan perempuan dijadikan satu. Nah, tentunya ini selain tidak aman juga tidak higienis, ya. Jadi perhatian terhadap hal-hal yang terkait sanitasi ini tentunya harus lebih dikembangkan. Ya, dalam program Adiwiyata Sekolah barangkali ini juga bisa menjadi fokus perhatian. Yang kedua adalah terhadap kelompok rentan, ini penyandang disabilitas. Sama, jadi masalah kesehatan dan kesejahteraan kaum disabilitas ini. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan masalah akses, ya, kemudahan akses. Karena fasilitas yang ada seringkali hanya ditujukan untuk mereka yang dalam kondisi yang normal. Tangga misalnya saja, bagi kaum disabilitas pada kaki misalnya saja, ya, dia menggunakan kursi roda, tentunya akan sulit untuk menggunakan tangga ini. Nah, tapi syukur di beberapa fasilitas sanitasi sekarang sudah mulai ditambahkan di kampus kita, misalnya di UII, di FTSP, kalau Anda lihat misalnya di lantai 1 itu ada akses untuk disabilitas, ya, bisa dilihat contohnya seperti apa. Kemudian yang selanjutnya juga penyandang disabilitas ini masalah partisipasi dan pengambilan keputusan. Itu tadi wujud dari ketidakterlibatan mereka di dalam pengambilan keputusan adalah akses sanitasi yang hanya memperhatikan orang-orang yang dalam kondisi fisik yang normal. Yang kedua yang terkait dengan kelompok rentan adalah orang tua. Ya, jadi orang tua sama masalah kemudahan akses karena fungsi tubuh itu antara orang tua dan orang muda sudah tidak sama lagi. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Berapa waktu yang lalu misalnya di arsitektur ada ide untuk pembuatan rumah ramah lansia misalnya. Nah, ini menarik sekali. Karena apa? Karena seringkali rumah itu didesain untuk atau didesain pada saat orang itu dalam kondisi muda dan sehat. Ya, dibuat tangga, rumah tinggi dan seterusnya. Tetapi begitu mereka beranjak tua, mereka kesulitan untuk mengakses misalnya lantai yang lebih atas. Nah, bagaimana kemudian rumah ini menjadi sustain terkait dengan usia, ini menarik sekali sebenarnya. Kemudian juga terkait dengan pengambilan keputusan, sama ya. Jadi kalau keputusan diambil oleh orang-orang muda, maka orientasinya adalah bagaimana yang fit, yang bisa mengakses sanitasi, sementara mereka yang kurang dalam kondisi yang sudah tidak sefit dulu lagi, ini akan mengalami kesulitan. Kemudian juga yang ketiga kelompok rentan ini adalah masyarakat miskin, ya, terutama terkait dengan masalah pembiayaan dan juga masalah partisipasi di dalam pengambilan keputusan. Sementara untuk masyarakat yang tinggal di kawasan kumuh, ya, kesulitan yang pertama adalah terkait dengan akses, jalan tidak ada atau jalan sangat sempit sekali,
di tempat yang juga sulit untuk diakses sarana sanitasi misalnya. Kemudian legalitas kependudukan sehingga mereka tidak mendapatkan bantuan karena tidak ada tanda bukti kependudukan misalnya saja. Kemudian juga terhadap pengambilan keputusan masalah sanitasi. Nah, mereka tidak dianggap tadi, mereka tidak punya suara dalam hal ini, dan juga terutama masalah ekonomi, artinya lengkap, kompleks sekali permasalahan yang ada di sini. Nah, ini yang sebenarnya menjadi titik fokus kita, sehingga pada saat kita berbicara mengapa kita harus repot-repot mengatasi masalah sanitasi, maka mau tidak mau kita juga harus melihat wanita dan kelompok yang rentan ini. Nah, ini beberapa indikator. Indikator utama sebenarnya nanti mirip dengan di air minum, ada sanitasi layak dan sanitasi yang aman. Ya. Ini beberapa indikator, persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak, yaitu jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak dibagi dengan jumlah rumah tangga seluruhnya. Ya, ini perhitungan-perhitungannya. Kemudian jumlah desa kelurahan yang open defecation free, atau yang sudah menerapkan stop buang air besar sembarangan, ya, yang menunjukkan pendekatan terhadap tingkat praktek PAPS di Indonesia dalam SENAS survei sosial dan ekonomi nasional dapat ditunjukkan persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan PAPS. Persentase rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat, ya, kemudian ada persentase rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja. Intinya adalah berapa yang terlayani dibagi dengan jumlah penduduk total, sebenarnya seperti itu. Oke, kemudian apa yang disebut dengan akses sanitasi layak dan sanitasi aman? Jadi di sini konsepnya masih sama, kelompok fungsional, hanya saja kemudian kita lebih detail, misalnya saja pada user interface misalnya. Ya, jadi komponen bangunan atas WC itu bisa WC jongkok, bisa WC duduk. Tapi yang jelas WC itu harus konstruksi leher angsa. Ya, bukan WC yang kemudian langsung turun ke bawah. Kemudian di bangunan bawah, untuk akses layak, tangki septik atau sistem pengolahan air limbah terpusat ya, dalam tanda petik di situ. Kemudian di sini bisa juga menggunakan cubluk atau lubang tanah. Yang ini khusus untuk daerah pedesaan atau rural. Bagaimana kita tahu daerah itu pedesaan atau perkotaan? Nah, kita bisa mengakses pada informasi di Biro Pusat Statistik. Ya, di situ ada pengklasifikasian apakah daerah itu termasuk desa atau kota. Ataupun kita bandingkan dengan kepadatan penduduk yang ada. Bisa juga kita lihat dari sisi itu. Sementara untuk akses aman itu adalah tangki septik atau sistem pengolahan air limbah dalam tanda petik tadi terpusat. Ya. Kemudian pengguna kalau akses layak digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu. Ya, tertentu ini bisa tetangga, bisa lingkungan rukun tetangga ya, misalnya seperti itu. Sementara kalau akses aman ya hanya digunakan oleh keluarga tersebut. Artinya satu rumah, satu kamar mandi atau satu akses lah ya. Karena ada rumah tangga yang punya kamar mandi lebih dari satu. Kemudian ada frekuensi penyedotan, ya ini terkait dengan masalah keamanan ya. Kalau tangki septik itu sering dikuras, bukan sering dikuras, artinya dikuras dalam frekuensi yang tetap, yang jelas misalnya, maka jelas septic tanknya kedap air. Kalau kedap air berarti itu konstruksi septic tank yang benar. Nah di sini kalau akses layak ini tidak diukur. Ya, karena tadi ada juga yang tidak harus dikuras karena menggunakan jubluk. Sementara kalau akses aman, di sini minimal sekali dalam jangka waktu 5 tahun terakhir itu harus dikuras. Atau ini tergantung dari ukuran dari septic tank dan juga jumlah penghuni keluarga. Nanti di bagian belakang akan coba kita bahas lebih lanjut terkait dengan hal ini. Nah ini ladder atau tangganya, paling bawah itu adalah buang air besar sembarangan. Ya, jadi definisinya adalah pembuangan tinja manusia di ladang, hutan, semak-semak, perairan terbuka, pantai, dan ruang terbuka lainnya atau bersama dengan sampah. Ya, jadi di daerah perkotaan itu kadang-kadang PAPS itu dilakukan misalnya saja kalau kemudian WC mampet, ya orang kepepet harus buang air besar sementara akses tidak ada. Kadang-kadang mereka buang air besar itu di tas plastik, entah tas kresek seperti itu, kemudian diikat dan dimasukkan ke dalam bak sampah.
Ya, ada beberapa kasus seperti ini pada saat kita nanti belajar persampahan misalnya, kita lakukan karakterisasi sampah, ya. Karena kalau itu rezeki kita ya, nanti kita akan ketemu tas plastik yang isinya bukan sampah tetapi tinja. Apakah salah? Ya jelas salah, karena itu bukan pada tempatnya, seperti itu. Kemudian setelah BABS ada tidak layak. Ya, tidak layak ini penggunaan jamban cemplung tanpa menutup penutup atau pijakan, jamban helikopter atau jamban ember, ya, bucket lantern. Tapi bucket lantern ini nanti harus kita apa namanya? Kita lihat lebih lanjut karena nanti ada konsep yang mirip, ya. Konsepnya mirip tetapi eksekusi akhirnya berbeda sehingga memberikan apa namanya itu pendekatan yang berbeda. Kemudian yang terbatas, yaitu penggunaan fasilitas yang layak, yang menggunakan berbagi dengan 2 atau lebih rumah tangga. Ya. Kalau dasar, penggunaan fasilitas layak yang digunakan tanpa berbagi dengan rumah tangga lain. Ya. Kemudian kalau untuk aman, penggunaan fasilitas yang layak digunakan tanpa berbagi dengan rumah tangga yang lain, tinja dibuang dan kemudian diolah dengan aman di tempat atau diangkut dan diolah di luar lokasi. Jadi ini nanti yang akan agak membedakan karena ini definisi dari Joint Monitoring Program WHO dan UNICEF untuk sanitasi. Kalau kita nanti ada aman, layak. Nah, layak itu nanti ada layak dasar, ada layak yang terbatas. Dengan pengertian yang seperti ini, mirip ya, mirip-mirip seperti ini. Nah, tentunya data-data bisa kita dapatkan dari Susenas tadi, ya, Survei Sosial Ekonomi Nasional terkait akses sanitasi layak dan akses sanitasi aman. Di situ ada nomor kode, itu ada kesalahan nomor kode itu harusnya kodenya 16 ya, bukan 15. 15 di air minum, 16 di sanitasi. Ada daftar pertanyaannya, apakah memiliki fasilitas tempat buang air besar dan siapa yang menggunakan? Nah, pilihan jawabannya, kemudian ada kode 1, 2, 3, 4, 5. 1610A sama dengan 1 atau 2. Apakah jenis kloset yang digunakan? Nah, ini jenis klosetnya. Balai angsa, pelengsengan, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, di manakah tempat pembuangan akhir tinja? Ya, kemudian yang keempat ada pertanyaan terkait pengurasan. Yang ini nanti kemudian, nah ini, dibuat algoritmanya seperti ini. Kalau kita punya satu wilayah, kemudian kita survei, ya, jawaban-jawaban itu nanti kita bisa kelompokkan. Ya, ini tadi yang 1610A misalnya. Ini di sini ada pertanyaannya tentang apa, kemudian kriterianya apa, 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini kalau 1 kemana arahnya, 2 kemana, 3, 4, 5, dan 3, 4, 5, ini kalau jawabannya seperti ini ya dia sudah pasti masuknya di improve atau di BABS. Atau kalau di sini pengelompokannya tidak ada akses. Ya. Jadi pengelompokannya di sini adalah akses aman, akses layak, layak bersama, ya. Kemudian layak bersama yang terbatas tadi ya. Kemudian di sini tidak ada akses atau buang air besar, bisa dianggap sebagai buang air besar sembarangan. Nah, data-data ini kemudian kita olah sehingga nantinya kita punya gambaran. Nah, kita bicara lagi pemetaan sanitasi itu sebenarnya peta sanitasinya seperti apa? Berapa yang aman, berapa yang layak, berapa yang tidak ada akses atau BABS. Yang itu kemudian menjadi PR kita untuk memperbaikinya. Oke, bagian yang kedua adalah terkait dengan teknis penanganan air limbah. Teknis ini nanti menyangkut satu karakteristik dari air limbah domestik, dua pengelolaan air limbah domestik, yang ketiga adalah perencanaan tangki septik. Nah, sebagaimana sudah pernah dipelajari barangkali di mata kuliah pengantar teknik lingkungan, bahwa air limbah domestik itu bisa diklasifikasikan menjadi black water dan grey water. Black water intinya adalah air yang berasal dari human body waste. Ya. Human body waste itu bisa tinja, urin, kemudian ditambah darah menstruasi misalnya. Ya. Sementara yang grey water ini adalah non-human body waste atau gampangannya ya non-WC gitulah, ya, yang selain masuk ke WC.
Artinya air-air sisa ini berupa air bekas mandi, air bekas memasak, atau enggak air bekas mencuci. Ya, ini kemudian masuk di dalam grey water. Ini nanti di konsep yang berikutnya, ini bisa kita pecah lagi nanti, ada yang disebut brown water, ada yang disebut dengan yellow water. Ya, selain kemudian di situ ada grey water ya. Bagaimana karakteristiknya? Kalau kita mengacu pada Balai Penyataan Lingkungan Pemukiman, di sini ada 4 tipe sebenarnya untuk lumpur tinja, yaitu yang pertama adalah lumpur tinja segar yang umurnya kurang dari 8 jam. Yang kedua kita sebut sebagai night soil, yaitu lumpur tinja yang telah mengalami proses dekomposisi antara 8 sampai 7 hari. Ya. Yang ketiga adalah lumpur tinja, septage, yaitu tinja yang telah mengalami dekomposisi dalam jangka waktu 1 sampai 3 tahun. Yang keempat adalah sludge, yaitu lumpur tinja yang telah mengalami dekomposisi pada EPLT yang khusus dibangun untuk penanganan dari limbah tinja ini. Sehingga pada saat kita berbicara tinja, ya, tinja yang mana? Pentingnya adalah ini nanti terkait dengan masalah pengolahan atau penanganan dari tinja tersebut. Misalnya kalau dia berupa fresh tinja, umurnya kurang dari 8 jam, biasanya nanti masuknya ke IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Sedangkan yang sifatnya night soil, kemudian juga septage, nanti masuknya ke IPLT, instalasi pengolahan lumpur tinja. Sementara yang sludge, ya ini artinya yang sudah diolah di IPLT. Nah, apa bedanya? Nah, ini yang membedakan nanti. Kalau kita sudah belajar di kimia, kita lihat misalnya untuk chemical oxygen demand misalnya, COD-nya. Ini yang dari public toilet, bucket latrine misalnya atau sludge, ini karakteristik dari COD 20 sampai 50 ribu. Sementara yang septage, ya, yang lumpur tinja tadi, ini kurang dari 10 ribu. Sementara untuk tropical sewage, ya, yang fresh wastewater tadi, ya antara 500 sampai 2.500. Ya, dari sini terlihat ya bahwa konsentrasi dari fresh wastewater ini sebenarnya rendah untuk konsentrasi organiknya. Sementara untuk yang septage, ya ini lebih tinggi, dan yang kemudian yang sudah terkonsentrasi ini bisa lebih tinggi lagi. Ya. Kemudian juga parameter yang lain misalnya untuk rasio COD BOD misalnya, biochemical oxygen demand. Kemudian ada amonium, kemudian ada total solid, kemudian ada suspended solid. Ini parameternya kalau kita lihat berbeda untuk ketiga jenis ini. Oke, nanti ini lebih detail lagi kita pelajari di dalam perencanaan instalasi pengolahan air limbah. Ya, dampaknya apa sebenarnya pada pengolahan yang harus kita lakukan. Nah, kemudian kalau ini karakteristik air limbah domestik berupa grey water. Ya, ini juga mempunyai karakteristik yang berbeda di tiap lokasi berbeda, kemudian di tiap strata ekonomi juga barangkali berbeda. Ya, dan ini juga mempunyai perbedaan dengan karakteristik dari black water tadi. Ya. Sehingga pada saat kemudian grey water kita tambahkan dengan black water, ya sebenarnya kita nanti sedang melakukan pencampuran dua permasalahan sebenarnya dan menjadi satu permasalahan yang lebih besar. Ya, ini kritik dari salah satu model sanitasi ya nanti yang akan kita pelajari. Kemudian, nah ini yang penting bagi kita di dalam lampiran 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016. Di sini ada parameter untuk baku mutu air limbah domestik. Ya, jadi kalau dilihat di sini ada pH, BOD, COD, TSS, minyak lemak, amoniak, dan total coliform. Jadi ada 7 parameter di sini. Yang masing-masing di sini ada kadar maksimumnya. Ya, kadar maksimumnya. Ini yang menjadi target dari pengolahan kita. Jadi keterangan di sini siapa yang harus memenuhi ini? Ya sebenarnya semua treatment ya. Tetapi di dalam peraturan itu lebih dispesifikkan bahwa di sini termasuk rumah susun, penginapan, asrama, pelayanan kesehatan, lembaga pendidikan, perkantoran, kemudian perdagangan, pasar, rumah makan,
balai pertemuan, kemudian area rekreasi, pemukiman, industri. Nah, ini industri ini harus dilihat ya, bukan industri dalam artian proses mesin atau proses industrinya, tetapi yang untuk karyawan. Kemudian ada IPAL kawasan, ada IPAL pemukiman, IPAL perkotaan, pelabuhan, bandara, stasiun kereta api, terminal, dan lembaga permasyarakatan. Intinya adalah sarana atau fasilitas, ya, termasuk dalam hal ini rumah tangga, yang mempunyai karakteristik air limbah domestik, ya, berkarakteristik air limbah domestik. Karakteristik air limbah domestik seperti apa? Ya sudah seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ya, jadi kadar COD-nya sekian, kemudian rasio COD BOD-nya sekian, konsentrasi amonium sekian, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan berkarakteristik domestik. Kalau berbeda dengan itu, artinya karakteristiknya bukan lagi karakteristik domestik.